Selamat pagi Pak Lindra. Pagi. Terima kasih sudah datang untuk sesi konseling untuk hari ini. Nah, Pak Lindra sepertinya ingin banyak bercerita mengenai masalah Pak Lindra ya. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk bercerita atau mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu? Hmm, Sebelumnya saya juga bingung ya harus bagaimana dan saya juga nggak tahu. Saya baru pertama kali ini ikutin sesi konseling. Hmm, Saya juga tahu konseling itu kayak gimana, dan kalau saya ingin suruh saya cerita, saya nggak tahu apakah permasalahan yang saya hadapi ini itu memang patut harus saya ceritain atau langsung wajar atau diceritain gitu. Soalnya yang bakal saya ceritain ini ya masalah pribadi saya, masalah saya dengan keluarga saya gitu. jadi Pak Lindra sebelumnya belum pernah ikut sesi konseling dan merasa ragu-ragu ya mau bercerita hal ini. Nah, Ya. sebenarnya untuk sesi konseling sendiri, saya di sini dapat membantu Bapak untuk hal-hal yang mungkin bersifat rahasia berkaitan dengan keluarga. Soalnya itu udah hal yang memang menjadi tanggung jawab kami sebagai psikolog untuk mendengarkan dari klien kami. Itu pada hari ini berarti Bapak sendiri. Jadi Bapak mungkin tidak usah takut karena mungkin hal yang kita bicarakan hari ini hanya akan saya dan Bapak sendiri yang tahu. Oke, buat. Oke, baik, berarti sudah bisa kita mulai. Oke. Nah, mungkin Bapak bisa mulai untuk bercerita. Saya sih mau cerita tentang saya. Saya ada anak. Saya di dalam keluarga terdapat 5 kakak beradik. Saya adalah anak ketiga, yaitu anak tengah. Eh, Terkadang saya bingung mau harus kayak gimana, soalnya dan saya dalam keluarga saya kayak tidak dihargai oleh pihak keluarga saya. Saya dari orang tua, dari saudara-saudara saya semua, saya kayak tidak merasa tidak nyaman dengan mereka. Saya gimana ya? Saya kadang kayak mau belajar suatu hal, saya dibatasi untuk hal tersebut. Dan saya kadang-kadang saya mau minta bantuan sama mereka, kayak mereka sering tidak menghargai saya, kayak tidak agak cueknya saya. Dan buat saya merasa nggak betah di dalam keluarga saya. Kayak saya ingin keluar dari keluarga saya. Sedangkan saya mikir itu hal yang sebenarnya di kita sebagai anak ke orang tua itu bukan hal yang benar gitu. Tapi karena saya bingung saya harus bagaimana. Apakah saya harus mempertahankan diri saya di dalam keluarga, tapi saya nggak merasa gak nyaman dalam keluarga saya gitu. Jadi paling sih ngerasa sedikit terkekang, terbatasi sama keluarga dan juga ngerasa tidak cukup dihargai dari pihak keluarga ya paling berat. Iya, saya merasa karena tidak dihargai dan hal tersebut, saya kadang merasa mau meninggalkan. Tapi di lain sisi saya mikir itu bukan hal yang baik gitu. Dan saya di dalam keluarga saya sebagai anak tengah, saya sering disuruh oleh saudara-saudara yang anak pertama dan anak kedua. Tapi kadang-kadang saya mau minta bantuan dengan adik-adik saya, kayak anak keempat dan kelima, karena mereka tidak mau membantu saya. Sedangkan ya sebagai sesama keluarga kita harus saling membantu, tapi mereka sering mengabaikan saya. Saya mau minta bantuan dengan yang anak adik-adik saya di bawah, mereka agak tidak respect terhadap saya. Terus kalau saya minta bantuan ke saudara saya yang anak pertama dan kedua, mereka kayak tidak mau membantu, dan mereka ibaratnya itu memang hal yang harus saya kerjakan gitu. Jadi saya di dalam keluarga itu saya kayak, ya saya bingung saya harus kayak gimana. Saya juga gak tahu saya mau tetap tetap di sana, mau membantu mereka, mau interaksi sama mereka. Saya nggak tahu peran saya di sana sebagai apa sih. Saya
saya harus bagaimana sih lebih baik sama mereka gitu. Jadi Pak Lindra terlihat ya memang merasa bingung ya sekarang ya, karena bingung posisi dalam keluarga tuh harus bagaimana karena sebagai anak tengah gitu. Ya, yang memang saya di sana karena saya mau mau ceritain ini masalah ini ke kedua orang tua saya, dan kedua orang tua saya itu juga dia sibuk dengan kegiatan dia masing-masing gitu. Dari kayak ayah saya dari pagi jam 8 pas bangun tidur jam 7 itu ada bangun tidur mandi-mandi, dan habis itu dia keluar ke kedai kopi untuk nongkrong sama teman-temannya sampai jam 8 itu dia udah kerja di tokonya gitu, kerja toko sampai jam 5 sore. Habis itu dia udah habis habis kerja dia sering buat aktivitas dia sendiri kayak berkebun di sawah. Setelah itu sampai jam 7 malam dia bawa pulang gitu. Dan ibu saya juga sendiri sering ikut membantu ayah saya, jadi dia sangat jarang ada di rumah. Dan saya sendiri sebagai anak dalam rumah itu, saya kayak mau cerita kepada siapa saya nggak tahu gitu. Pas malam orang tua saya kalau pas malam hari mereka udah capek, mereka udah pengen istirahat dan sebagainya, dan mereka gitu-gitu terus. Karena saya di rumah, saya kayak menghadapi masalah dan saya bingung gitu, saya harus bagaimana. Jadi Pak Lindra sendiri juga bingung ya menjadi anak karena orang tua juga ada sibuk, mungkin tidak cukup memberikan perhatian kepada Pak Lindra, makanya Pak Lindra sekarang kondisinya juga seperti ini. Nah, kalau boleh saya tanyakan, menghadapi hal itu Pak Lindra, apa yang Pak Lindra lakukan? Ya, karena saya begitu, saya biasanya saya cari orang luar gitu, bukan cari dalam keluarga saya lagi. Makanya saya sekarang sekarang beberapa masalah yang mungkin masih bisa diceritain, saya seringnya ceritain ke teman-teman saya gitu, teman-teman dekat saya, itu sahabat saya, dan saya ceritain ke masalah-masalah saya. Ya terkadang memang sih saya ceritain itu enggak merupakan hal yang ingin saya dapatkan, tapi ibarat saya melampiaskan emosi saya kepada teman-teman saya. Kalau tidak ada di teman-teman saya, dan saya kadang di dalam keluarga saya juga tidak terlalu dihargai. Makanya saya juga terlibat di beberapa organisasi yang memang saya bisa ikut, ya saya ikutin. Ya memang saya di sana saya mencari perhatian lebih, membuat saya lebih aktif di sana biar orang memang mau membantu saya dan mau lihat sisi saya. Dan kadang-kadang saya juga mikir gitu, saya di keluarga dan di luar saya lebih dihargai di luar gitu. Makanya kan saya merasa di rumah itu ya merasa malas mau terlibat, mau di dalam keluarga itu. Saya nggak di dalam rumah aja, saya nggak betah, pengen aja terus di luar gitu, karena saya merasa saya di luar saya lebih dihargai oleh orang lain daripada dalam rumah. Saya nggak pernah kayak dihargai oleh keluarga saya. Jadi Pak Lindra merasa daripada di rumah saya nggak dihargai, lebih baik saya keluar mencari teman-teman yang mungkin mereka lebih selalu ada dan selalu bisa membantu Pak Lindra ya. Iya, karena kalau di dalam keluarga saya mau cari siapa, dari orang tua sibuk, dan dengan saudara-saudara saya mereka nggak respect sama saya. Makanya saya kalau daripada mama mereka, saya kan mikir saya lebih baik sama teman-teman saya. Makanya ketika saya mau butuh teman untuk curhat, mereka ada. Saya mau pergi kemana-mana, mereka bisa temani saya gitu. Dan saya di luar saya lebih diakui oleh teman-teman saya daripada saya di dalam rumah. Saya tidak pernah dihargai, tidak pernah diajak ngomong dan sebagainya gitu. Dan saya bingung juga, maksudnya dalam keluarga saya harus bagaimana. Karena saya di luar lebih nyaman, karena saya pernah kepikiran saya mau meninggalkan rumah saya gitu. Karena ya di dalam rumah saya nggak betah gitu. Saya kayak nggak, ibaratnya itu ada keluarga saya, tapi saya nggak merasa saya ada dalam keluarga tersebut.
malah saya sekarang merasa saya lebih bisa nyaman dan sebagai nyaman, lebih betah bukan dalam keluarga tapi malah ada di luar, kayak saya ikut organisasi atau saya mencari teman-teman saya berkumpul gitu. Tadi Pak Indra mengatakan Pak Indra berpikir bahwa bahkan pernah berpikir ingin keluar dari rumah saja. Mungkin Pak Indra bisa ceritakan lebih lanjut maksudnya keluar dari rumah ini bagaimana, apakah benar meninggalkan keluarga seutuhnya atau bagaimana? Ya, kalau meninggalkan rumah, saya pernah ikutin organisasi gitu. Saya ikut organisasi, kadang saya minta izin, saya tidak pulang gitu, tidak pulang rumah. Saya nginap di tempat sekretariat organisasi saya gitu. Saya kayaknya saya nginap sana dan nginap di sana bersama teman-teman saya lebih nyaman berada di dalam tinggal bersama mereka. Dari sana saya pernah kepikiran kalau seandainya saya keluar dari rumah gitu, saya langsung meninggalkan mereka semua dan saya tinggal sendiri dan sama teman-teman saya, mungkin ya tinggal sendiri di luar dan saya mencari teman dan sebagainya di dalam luar, enggak lagi tinggal bareng sama orang tua saya gitu. Saya sempat kepikiran begitu, saya pengen meninggalkan rumah karena saya di dalam posisi saya di dalam keluarga saya tidak dihargai, saya tidak diakui, ibarat saya tidak diakui adanya saya di sana gitu. Ya makanya sekarang saya mikir lebih baik saya meninggalkan keluarga saya dan saya tetap lebih terlibat dengan teman-teman saya dan organisasi saya. Jadi saya ya lebih baik sekarang pikirnya lebih baik dengan meninggalkan keluarga. Tapi setelah dipikir-pikir, ketika pengen meninggalkan keluarga, saya merasa hal itu tidak baik dilakuin gitu. Karena dari sisi saya melihat orang tua saya udah membesarkan saya hingga sekarang ini, saya masih belum bisa membalas budi kepada mereka. Itu bukan hal yang baik yang dilakukan seorang anak kepada orang tua. Makanya saya mau meninggalkan keluarga saya juga lain sisi saya juga merasa itu merupakan hal yang salah gitu. Tapi saya pribadi, saya di dalam keluarga itu saya tidak dihargai gitu. Saya bingung, saya mau meninggalkan keluarga saya tapi saya kasihan dengan orang tua saya. Jadi paling beras diri meskipun menyadari soalnya dari pihak teman-teman kayak lebih menghargai Bapak, organisasi Bapak kayak lebih menerima keberadaan Bapak, tapi Bapak akhirnya juga tetap merasa ada kayak dilema ya, karena mau meninggalkan orang tua kayaknya memang tidak baik karena mereka sudah membesarkan Pak Indra sampai saat ini gitu. Jadi Pak Indra sendiri setelah menyadari hal itu, apa yang Pak Lindra lakukan? Apakah Pak Lindra menemukan suatu cara mungkin untuk bisa menyelesaikan hal-hal ini? Setelah saya menyadari itu, ya saya tetap berada di rumah ya. Saya di dalam rumah saya cuma bisa, karena saya tidak diakui di sana, saya lebih seringnya ya saya cuek gitu, maksudnya saya tidak mau terlibat dalam percakapan mereka, dan mereka lagi bahas apa ya saya cuma diam dengerin saja gitu. Saya nggak mau banyak terlibat berbicara dengan saudara-saudara saya, dan saya cuma bisa lebih sering mendengarkan mereka. Memang sekarang mereka minta pendapat pada saya, dan tapi saya karena saya udah sering tidak dihargai, saya mau mengeluarkan pendapat. Saya mikirnya ya kalau saya kasih pendapat, hal tersebut sama aja pendapat saya tidak didengarkan lagi, cuma sebatas saya cuma ngomong gitu kan. Ya saya di keluarga saya ya karena tidak dihargai ya saya lebih sering cuek gitu, maksudnya nggak tahu banyak ngomong, dan saya cuma bisa diam dan saya
saya nggak tahu sering sering bantu keluarga saya lah gitu. Saya cuma ya saya lebih diam diri di dalam rumah. Bahkan kalau seandainya mereka lagi kumpul, ya saya ikut kumpul. Kalau mereka lagi nggak ada, ya saya lebih sering menghabiskan waktu saya di dalam kamar saya dan SMS sama teman-teman saya dan sebagainya gitu. Jadi Pak Lindra akhirnya di rumah ya hanya di rumah saja gitu ya, mungkin merasa kayak ya orang tua kayak juga nggak gitu memperdulikan aku, ya aku gue di rumah sibuk kepentinganku sendiri dan nggak mau gitu banyak ikut campur ya, kecuali kalau emang ditanya gimana. Karena Pak Indra juga merasa ya kayak pendapatku juga ya hanya sekedar apa ya, sekedar lewat aja mungkin ya bagi mereka seperti itu Pak Indra. Iya, karena hal kayak gitu, saya juga nggak mau banyak membantu, bukan mau banyak terlibat, dan saya cuma bisa berdiam diri di dalam rumah dan nggak banyak terlibat lah dalam keluarga saya. Makanya saya lebih sering melibatkan diri saya di luar gitu bersama teman-teman saya dan organisasi saya. Hal itu membuat saya lebih nyaman dan saya lebih lebih ingin melibatkan diri. Makanya saya mencari pengakuan saya lebih dapat di luar. Padahal saya ini ada keluarga saya gitu. Harusnya saya mendapat pengakuan lebih. Saya lebih ada di dalam keluarga saya daripada di luar. Makanya saya bingung, saya harus bagaimana gitu. Saya mau mau minta pengakuan dari keluarga saya, tapi saya tidak dihargai dan tidak diakui dan keluarga saya. Saya cuma dicari sama mereka ketika mereka lagi butuh bantuan saya gitu. Saya juga bingung gitu. Saya mau cerita ke orang tua saya juga yang tidak terlalu mendukung saya dan menganggap saya tuh ya memang begitu gitu. Memang ya saya lakukan itu ya memang hal yang saya berpendapat itu memang hal yang enggak sepatutnya mereka dengar ya sebagainya, dan saya cuma bisa bisa dicuekin di dalam rumah. Saya cuma diam gitu. Nah mereka menganggap hal itu memang hal yang wajar, karena bagi pribadi saya menganggap saya kayak di diasingkan sama mereka gitu. Saya kurang dihargai. Dan saya nggak bingung mau gimana, saya harus bagaimana lebih baik sama mereka. Kayak itu saya ya malah ingin meninggalkan rumah karena biar saya lebih nyaman di luar daripada di dalam rumah. Dan ya kadang saya juga harus bagaimana dalam keluarga saya juga bingung gitu, karena ada sisi dari semua pihak keluarga saya itu tidak terlalu menghargai saya, tidak terlalu mendukung saya. Saya kadang ya kepikiran pengen lebih cepat meninggalkan rumah saya sendiri tuh. Jadi Pak Lindra sekarang memang di kondisi yang cukup apa ya, sudah mencapai titik buntu ya, karena mungkin ngerasa kayak ya memang apa segala cara udah dicoba tapi memang tidak ketemu solusi, dan ujung-ujungnya ngerasa kayak ya kayak memang keluarga bukan tempat yang nyaman bagi aku untuk bertahan lama, yang mungkin lebih milih untuk bersama teman-teman yang di luar, yang mungkin mereka juga ya lebih bisa kasih kayak lebih menghargai Pak Lindra gitu. Nah, tapi dengan itu, tapi dari Pak Lindra sendiri, apakah apakah ada lagi cara yang mungkin bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah Anda dengan keluarga Anda? Kalau cara saya dengan keluarga saya sebenarnya udah bingung. Maksudnya saya udah bingung saya mau harus bagaimana dengan keluarga saya. Makanya saya sampai sekarang saya lagi mikirin cara yang benar itu. Saya di dalam posisi saya tuh membantu tetap membantu keluarga saya, terlibat dalam keluarga saya itu. Saya masih sekarang itu
saya udah buntu gitu, saya nggak tahu lagi saya harus bagaimana gitu. Makanya saya sampai sekarang terpikiran terus pengen pengen meninggalkan keluarga saya, tapi ya karena beberapa hal kayak saya ceritakan bahwa saya tahu meninggalkan kedua orang tua saya itu bukan hal yang patut saya lakukan gitu. Karena hal tersebut buat saya sampai sekarang itu masih bertahan di dalam keluarga saya. Tapi meskipun saya bertahan dalam keluarga saya, ya saya nggak betah. Kayak saya juga gak nyaman berada di keluarga saya. Saya juga bingung apa yang harus saya lakukan di dalam keluarga saya. Dan akhirnya ya sampai sekarang yang saya lakukan ya saya melakukan hal apa yang mereka inginkan, saya lakuin aja. Dan saya nggak banyak meminta bantuan, dan saya nggak banyak alasan untuk menolak hal tersebut. Ya biar mereka, keluarga saya sendiri, ya biar mereka ya puas gitu, puas dengan keadaan mereka. Kalau minta bantuan saya bisa penuhi. Mereka mau apa dari saya lakuin gitu, biar mereka ya itu hal yang bisa saya lakukan untuk mereka gitu. Karena yang lain lagi saya tidak bisa terlalu membantu. Saya mau pendapat pun tidak diakui. Nah, makanya saya bisa buat untuk mereka, untuk keluarga saya cuma bisa ya membantu mereka lagi butuh bantuan, ya saya lakuin gitu. Apapun mereka mau saya bantuin gitu. Oh begitu. Ya saya juga untuk membantu keluarga saya lebih lagi, saya juga sampai sekarang masih belum kepikiran. Saya juga bingung saya harus kayak gimana. Cuma saya pribadi pengen cepat bekerja dan punya rumah sendiri. Kalau untuk otomatis saya ya tidak meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan orang tua saya gitu. Kalau saya ada rumah sendiri, saya ya otomatis saya memang nggak terlibat lagi sama mereka. Tapi dari sana ya saya tetap bisa bantu orang tua saya. Mungkin itu memang hal yang wajar dilakukan seorang anak untuk membahagiakan orang tuanya. Oke, baik. Nah, mungkin kalau boleh saya simpulkan Pak Indra, dari apa yang Pak Indra ceritakan, jadi Pak Indra sendiri sebenarnya adalah anak tengah ya di antara kakak beradik, dan Pak Indra mungkin bingung dengan kondisi saat ini karena kadang disuruh sama kakak Pak Indra atau kadang disuruh sama adik Pak Indra. Pak Indra merasa kayak tidak ada dihargai dari keberadaan Pak Indra sendiri. Bahkan dari orang tua Pak Indra, ayah, ibu juga mungkin kurang memberikan perhatian dan kurang menunjukkan penghargaan untuk Pak Indra, padahal Pak Indra adalah anak dari kedua orang tua Pak Indra sendiri ya. Dan Pak Indra juga akhirnya merasa di dalam keluarga sendiri pendapat saya juga nggak diterima, bahkan cenderung ya dicuekin aja, kalau ada butuh bantuan baru nyari Pak Indra ya, seperti itu ya Pak Indra. Dan mungkin Pak Indra juga ngerasa kayaknya lebih nyaman sama teman-teman Pak Indra karena mereka lebih menghargai, lebih bisa menemani, bisa mendengarkan curhatan Pak Indra, dan lebih bisa ya, selalu ada lah ketika Pak Indra membutuhkan. Dan bahkan Pak Indra juga sempat terpikirkan untuk ingin meninggalkan rumah ya, lebih karena akhirnya mau ngikut ke teman-teman saja, karena kerasa di rumah juga kayaknya orang tua juga nggak gitu mempedulikan mungkin dengan kehadiran Pak Indra, karena apa yang Pak Indra inginkan semuanya orang tua kayaknya tidak bisa memberikan hal itu. Dan apabila Pak Indra memang di rumah, Pak Indra juga akhirnya merasa cuek karena tidak merasa ya apa yang saya lakukan kayak juga dipedulikan. Jadi kalau emang dipanggil untuk butuh bantuan baru mungkin berbicara atau datang ke mereka. Kalau misalnya tidak ada, Pak Indra lebih milih untuk di kamar
mungkin main HP saja ya, sibuk dengan kesibukan sendiri. Dan apabila ada waktu luang mungkin lebih milih berjanjian sama teman, menghabiskan waktu sama teman. Dan sekarang saat ini Pak Indra juga bingung karena Pak Indra ngerasa di satu sisi ke orang tua kayak tidak gitu ngerasa dipedulikan dan ingin bersama teman-teman, tapi satu sisi lagi Pak Indra ngerasa kalau misalnya melakukan hal itu bukan hal yang baik ya, bukan hal yang menaati tata aturan santun kepada orang tua. Dan Pak Indra sepertinya bingung sekali dengan solusinya. Kira-kira apa yang saya ceritakan tadi cukup menyimpulkan apa yang Pak Indra ceritakan? Iya, kurang lebih semuanya memang benar yang Anda simpulkan. Itu memang hal yang saya hadapi sampai sekarang ini. Baik. Pak Indra, saya juga turut bersedia dengan kondisi Pak Indra, karena ya saya melihat dari ekspresi Pak Indra memang sedang putus asa sekali, sedang bingung, sedang sedih karena ya berada di posisi dimana yang serba salah ya Pak Indra ya. Nah, tapi mungkin apabila Pak Indra tadi awalnya kesini mungkin mau meminta solusi dari saya sebagai psikolog mungkin ya. Nah, saya mungkin meminta maaf karena saya tidak bisa memberikan solusi langsung kepada Pak Indra. Saya lebih bisa mencoba untuk mengarahkan Pak Indra untuk bercerita dan mungkin menemukan solusi dari masalah tersebut dari diri Pak Indra sendiri. Jadi bukan saya sebenarnya tidak ingin membantu, tapi ya saya di sini berperan agar Pak Indra bisa menemukan solusi untuk permasalahannya itu sendiri. Apakah Pak Indra dapat semoga Pak Indra dapat memahami kondisi ini ya Pak Indra ya. Oke. Nah Pak Indra, sepertinya untuk sesi hari ini waktunya sudah cukup. Nah, saya sangat senang sekali Pak Indra dapat terus terang bercerita semua halnya kepada saya tanpa merasa, meskipun saya bukan bagian dari keluarga Pak Indra, tapi Pak Indra rela untuk bercerita semuanya ke saya, dan saya merasa sangat senang Pak Indra bisa mempercayakan hal itu kepada saya. Nah, mungkin untuk sesinya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk sejauh ini apakah Pak Indra merasa terbantu dengan sesi ini? Untuk ini sih saya mungkin di dalam hati saya lebih nyaman, lebih enak karena hal-hal yang saya pendamkan selama ini yang saya rasakan udah saya keluarin gitu. Saya ibaratnya ya saya udah bisa ceritain kepada Bapak, dan itu membuat saya sedikit lebih lega dan lebih plong untuk sementara gitu. Baik, kalau gitu kita akan lanjutkan sesinya di sesi selanjutnya. Baik, terima kasih ya Pak Indra. Okay. Terima kasih.